Rasulullah moodnya lagi enak banget. Maka Rasulullah duduk, Aisyah kemudian nyender sama Rasulullah. Lalu kemudian Aisyah ngomong ini pada Rasulullah, ya Rasulullah, doain dong, doain aku dong. Ayah bunda, biasakan sunnah Rasulullah ini saling mendoakan dalam rumah tangga. Suami doain istri, istri doain suami. Orang tua doain anak, anak doain orang tua. Jangan kalau pengen lihat pasangan bawaannya pengen ribut mulu. Jangan mancing-mancing. Maka ini moodnya Rasul bagus. Aisyah kemudian memunculkan romantisme. Nyender sama Rasulullah. Doain aku dengan Rasul. Maka kemudian Rasulullah angkat tangan doa. Doanya, Allah maghfir li Aisyah ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akharat wa ma assarat wa ma a'lan. Ya Allah, ampuni semua dosa, kesalahan, kekeliruan Aisyah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Dosa yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Doa doa yang tulus buat istri. Maka kemudian Aisyah amin amin sampai saking aku kegirangan tadinya ada di sini di bahunya Rasul sampai kepalaku ada di pangkuannya kata Aisyah. Jadi saking senyum-senyum kegirangan didoain suami. Ayyusuruki doai haza ya Aisyah. Apakah engkau senang dengan doaku ini, wahai Aisyah? Siapa yang nggak senang ya Rasul? Engkau doakan agar aku diampuni dosa-dosaku yang terdahulu maupun yang akan datang. Dosa-dosaku yang nampak maupun tersembunyi. Siapa yang nggak senang? Apalagi engkau yang doain. Tiba-tiba ada satu kalimatnya ya bunda. Keluar dari mulut yang mulia. Mulutnya Rasulullah SAW. Wallahi ya Aisyah. Inna la da'wati li ummati fi kulli salah. Demi Allah Aisyah. Itu doa yang aku baca untuk seluruh umatku dalam setiap sholat. Rasulullah doain kita ya bunda. Setiap sholat. Mintakan ampunan pada Allah supaya dosa-dosa kita yang terdahulu yang akan datang, yang sengaja maupun tidak, yang nyata maupun samar, diampunin Allah. Terus nggak mau tuh kita selawat kita, nggak mau kita salam pada Rasulullah. Malu kita mengamalkan sunnah-sunnahnya. Oh, itu namanya manusia lacur. Segitu dicintai oleh manusia mulia, terus kita nggak mau tuh salawat pada Rasulullah. Perayaan 17 Agustusan segitu repotnya kemarin kita. Tapi urusan mengenang manusia yang mulia, hadiah terbesar yang Allah hadirkan dalam peradaban manusia ini, seumur hidup dunia, ada aja ya, masih yang mengatakan, bid'ah lah, masuk neraka lah. Kalaupun nggak suka sama perayaannya, salawat lah, salawat. Salam pada Rasulullah. Dan hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Habis waktunya ya. Masih banyak. Belum Musbab. Terus Usbab terus cerita Rasul. Ya Allah, doain mudah-mudahan ntar sampai sampai hari Jumat atau mungkin seterusnya selama bulan Maulid mudah-mudahan ada kisah-kisah Rasulullah yang disampaikan agar kita semua makin cinta sama Rasulullah. Nambah ya Bunda. Siap? Insya Allah. Sekarang ayat berapa? 42 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون
تنزيل من رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. وما هو بقول syair qalilan ma tu'minun. Al-Quran itu bukanlah ucapan penyair. Sedikit sekali di antara kalian yang mau beriman. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Al-Quran itu juga bukanlah ucapannya tukang tenung, tukang sihir. Sedikit sekali di antara kalian yang mau mengambil pelajaran. Tanzilum min Rabbil Alamin. Al-Quran itu anugerah dari Allah, Rabb semesta alam. Ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini lagi jelang Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terus ditambah lagi dikasih hadiah peringatan Maulid, dikasih hadiah juga yang amat indah, Al-Quran. Nah, udah hidup dikasih hadiah sama orang mulia aja kita girang banget. Ini dikasih hadiah sama Allah langsung. Al-Quran itu bukan karyanya tukang tenung, bukannya karyanya tukang penyair, bukan. Tapi sedikit sekali di antara kalian mengambil pelajaran. Dia itu anugerah terhebat yang Allah turunkan, hadiah besar dari Allah Rabb semesta alam. Buat siapa? Buat kita semua. Bunda. Saya lagi melo nih, Bunda. Masal ngedeketin jelang jelang peringatan Maulid, saya cari-cari buku-buku yang hebat-hebat seputar tentang Rasulullah. Alhamdulillah sudah banyak. Ada beberapa buku yang saya baca dan lagi menikmati sekarang buku karya Profesor Sami Said. Beliau ini profesor dari Al-Azhar dan beliau mengarang buku Muhammad Sang Yatim dalam bahasa Indonesia. Buku ini 600-an halaman dan Masya Allah baru dibaca kira-kira 100-an halaman udah nangis terus. Apalagi ketemu kisah ini, kisah wa ma huwa biqauli kain wala huwa biqauli kain qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin. Al-Quran itu kata Allah bukanlah ucapan penyair, dia bukan ucapannya tukang tenung penyihir, dia itu anugerah terhebat milik Allah. Maka di awal-awal seperti ayat-ayat ini turun, surah Al-Haqqah turunnya di Mekah, ayat bunda, Rasulullah dibilang tukang tenung, dibilang tukang sihir, dibilang penyair, segala macam. Pokoknya fitnahnya banyak. Hingga akhirnya berbagai macam ujian dihadapi Rasulullah dan ayah bunda tahu ceritanya. Tapi ada seorang pembesar Quraisy yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Ya bunda boleh catat, boleh di Google kisahnya. Utbah bin Rabi'ah. Kecaman sudah dilakukan sama orang-orang kafir Quraisy. Penindasan sudah dilakukan. Banyak yang meninggal, banyak yang disiksa. Kondisi makin memanas sama seperti hari-hari kemarinlah di Indonesia. Terjadi perpecahan di Mekah karena kedatangan berita besar ini. Berita besar yang dibawa oleh Muhammad, yaitu Al-Quran, agama yang baru, yang menyebabkan Quraisy terpecah belah. Ada anak yang nggak mau nurut lagi sama orang tuanya. Ada yang orang tua suami menelantarkan istrinya karena haram. Kalau tidak masuk Islam, nggak boleh lagi berhubungan. Dan itu dirasakan oleh para pembesarnya. Quraisy. Datanglah Utbah bin Rabi'ah. Setelah sekian banyak cara yang dilakukan oleh para pembesar Quraisy ini untuk
menindas Rasulullah. Utbah bin Rabi'ah kemudian bilang, wahai anak pamanku, maksudnya sepupuku Muhammad, bangsa Quraisy ini jadi berantakan karena agama yang kamu bawa. Silaturahim jadi terpecah dan kita semuanya pada marah padamu. Sekarang gini aja, kalau engkau membutuhkan harta, kami akan patungan. Kami akan berikan kau jumlah harta yang banyak. Kalau engkau butuh wanita, butuh dunia, sebutkan. Kami akan berikan yang terbaik. Kalau engkau butuh pengobatan karena Muhammad dianggap gila, kami akan patungan mencarikan obat terbaik untuk. Maka janganlah engkau ciptakan perpecahan dan fitnah yang besar di antara kami. Ya ini dianggap fitnah, dianggap ujian. Datangnya Muhammad, datangnya Islam, datangnya Al-Quran itu dianggap sebagai perpecahan. Rasulullah SAW dari tadi, Utbah bin Rabi'ah ngomong, Rasul diam. Dan begitu tawar-tawar yang sudah disampaikan, lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau sudah selesai, wahai Abu Walid? Abu Walid ini adalah kunyah panggilannya, Utbah bin Rabi'ah. Iya, apa tanggapan? Dikira, ayah bunda, dikira oleh Utbah, Rasulullah bakal mengutarakan pendapatnya, tapi enggak. Rasulullah baca Al-Quran. Surat 41, surat Fusilat. Dan Rasul baca, itu mereka ngobrol di pelataran Ka'bah dan Rasulullah baca. Bayangin, di tempat turunnya Al-Quran, di depan Baitullah, Rasul baca. Sama seperti kalau ayah bunda tuh lagi nikmati bacaan Al-Quran, murojaah, di depan Ka'bah tuh enak banget. Dan Rasul baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda boleh buka terjemahannya surat Fusilat. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatul Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyira wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر من بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Ini adalah anugerah yang Allah turunkan. Al-Quran itu anugerah yang Allah turunkan. Dari Allah yang maha pemurah, Allah yang maha penyayang. Kitabun fussilat ayatuhu. Dia adalah sebuah kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya. Qur'anan Arabiyan. Dengan bacaan Al-Quran dalam bahasa Arab. Liqawmi ya'lamun. Untuk kaum yang mengerti. Basyiran wa nadhira. Sebagai pembawa kabar gembira dan memberi peringatan. Wa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Namun berpaling kebanyakan mereka dan mereka tidak mau mendengar. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ. Dan mereka malah berujar, hati kami tertutup dari dakwah yang kau sampaikan. وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ. Dan di telinga kami ada sumbatan. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ hijab. Dan ada hijab penghalang antara kami dengan kaum Muhammad. Fa'amal innana amilun. Maka bekerjalah engkau, teruskan dakwahmu dan kami sungguh juga akan melakukan tugas kami. Bunda, Rasulullah nggak ngejawab tawaran dari Ubay bin Rabi'ah, tapi Rasul bacakan surat Fusilat. Bunda tahu nggak itu? Dibaca sampai ayat mana? Sampai ada sujud tilawah. Nanti cari ya dalam dalam surah Fusilat itu ayat sajadah tilawah itu di ayat keberapa? Sampai ayat 30-an tuh ya Bunda. Rasul baca di surah Fusilat.
Tahu apa yang terjadi ya Bunda? Uduan bin Rabi'ah bengong, diem dia. Dan begitu sampai ayat sajadah tilawah, Rasulullah sujud yang panjang. Dan masih nggak bergeming, Uduan bin Rabi'ah dia bingung tuh, ngedengerin ucapan ini. Dan kemudian dia balik lagi. Dia pergi ninggalin Rasul, dia ketemu para pembesar Quraisy. Mereka kemudian bertanya kepada Utbah bin Rabi'ah, gimana? Gimana? Apakah Muhammad sudah mulai ngendor setelah ketemu dengan engkau? Jawabannya Utbah bin Rabi'ah, tinggalkan Muhammad. Sungguh aku telah mendengarkan ucapan yang begitu indah. Dan itu bukanlah ucapan manusia. Utbah bin Rabi'ah itu ayah bunda terkesima. Dan kaumnya orang-orang Quraisy mengatakan, oh Muhammad sudah berhasil menyihir Utbah. Ayah bunda rahmati Allah. Hmm. وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. Ini Al-Quran bukan ucapan tukang sihir. Bukan. Sedikit sekali di antara kalian mengambil pelajaran. Tanzilum min Rabbil Alamin. Dan dia adalah anugerah terbesar yang Allah turunkan buat manusia. Maka ya bunda, kalau lagi dalam kondisi apapun, Al-Quran itu enak. Dalam kondisi hati senang dibaca enak. Hati lagi gundah, sedih, susah, dibaca Al-Quran itu enak. Daripada macem-macem urusan dijawabin, nggak beres-beres, penindasan udah, pengusiran udah, segala macam udah. Dah, males setelah debat. Rasulullah malah milih baca surat Fussilat. Dan seperti nggak ada manusia di hadapan Rasulullah. Rasul baca sampai ayat 38. Udah ketemu ayat bunda itu. Ayat sajadah tilawahnya di surah Fussilat. Dan itu ayat bunda panjang. Seperti nikmat banget tuh Rasulullah SAW baca Al-Quran di hadapan orang ini. Karenanya ya bunda, sedikit yang bisa ngerti. Qalilam ma tu'minun, qalilam ma tazakkarun. Yang mau beriman, yang mau mengambil pelajaran sedikit. Karena ini hadiah yang paling mahal. Nggak sembarang orang. Nah, hari ini dapat pelajaran yang amat indah. Mengenang sosok mulia Rasulullah SAW di bulan Maulid ini. Terus Allah kasih tanzilum min rabbil alamin Al-Quran yang begitu indah. Dan keindahan itu ya bunda, nanti ya bunda bakal bisa ngerasain tuh. Kalau sudah bersama Al-Quran, dengan Al-Quran sudah bersama kita, nanti banyak sekali tuh keindahan-keindahan. Karomah-karomah, kemuliaan-kemuliaan. Bahkan mujizat-mujizat yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Seperti Allah muliakan Rasul dan para sahabat. Melihat, merasakan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Ada yang sudah getar hatinya, tapi tidak Allah pilih untuk iman. Dialah Utbah bin Rabi'ah. Ada juga yang getar hatinya. Allah pilih dia untuk beriman. Dialah Umar bin Khattab. Yang sama, ingin ngelapar ke Rasulullah. Malah ngedengerin bacaan Al-Quran, surat Toha ayat 1-8, lalu kemudian dia beriman. Qalilam ma tu'min. Qalilam ma tadakkarun. Dah, hadiah indah dari Allah. Satu, bulan Maulid mengenang sosok Rasulullah yang mulia. Terus yang kedua, Al-Quran. Satu-satunya mukjizat, ayah bunda, yang masih bisa kita rasakan, masih bisa kita peluk, masih bisa kita amalin. Satu-satunya mukjizat yang belum dicabut sama Allah Subhanahu wa taala.
hadiah terindah buat kita semua. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi